Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di pekan ke-12 ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita di dalam Fundamental of Information System atau dasar-dasar terkait dengan sistem informasi. Di mana kita sudah memasuki pekan ke-12 ya. Pekan ke-12 ini kita akan membahas tentang kejahatan cyber dan keamanan sistem informasi. Nah, bagi Anda yang berminat untuk mendalami di dunia eh, cybercrime dan information system security, mungkin Anda bisa menyimak dan mungkin nanti di kuliah-kuliah Anda selanjutnya Anda bisa lebih fokus ke dalam kaitannya cybercrime maupun information system security. Ya, baik. Jadi di dalam buku eh, kuliah kita yang ditulis di tahun 2017 itu menyebutkan bahwa jumlah kejahatan dunia maya yang dilakukan terhadap baik individu, kemudian organisasi, dan pemerintah itu terus meningkat ya. Dan dampak destruktifnya atau dampak kerusakannya itu juga meningkat ya. Apalagi di kita ya, di saat ini di Indonesia juga mengalami hal yang sama ya. Sekarang orang dengan mudahnya ya melakukan transaksi di dunia maya sehingga dunia cyber ini menjadi sasaran yang empuk ya bagi mereka yang berniat jahat ya terhadap Anda. Apa saja yang terkena dampak negatifnya bisa mungkin merek, kemudian ada reputasi dan bahkan hingga sampai pendapatan ya di beberapa organisasi. Contoh misalkan jika terjadi sebuah serangan ya terhadap sebuah organisasi di mana eh, contoh misalkan eh, ada sebuah organisasi yang menggerakkan sebuah eh, kelistrikan di suatu negara, tapi kemudian terserang oleh serangan cyber ya yang mengakibatkan terjadinya eh, blackout misalkan, tiba-tiba power mati semua misalkan. Apa yang bisa apa sebabnya kemudian? Maaf, apa akibatnya? Akibatnya bisa berdampak pada karena misalkan ketidaktersediaan power yang terjadi berarti banyak ya eh, objek-objek vital yang tidak dapat beroperasi karena pasokan listriknya kurang misalkan. Dan itu akan mengakibatkan kerugian yang luar biasa. Dan ini sebagai gambaran juga ya, di industri layanan keuangan ya, di seluruh dunia itu menghabiskan kurang lebih 27,4 miliar ya, untuk kemudian menjaga ya, mengamankan ya, menjaga dan juga mengamankan terhadap percobaan untuk serangan ya, maupun penipuan. Nah, sebagai gambaran ya, kurang lebih di tahun 2015 saja ya, itu 58% misalkan dari perusahaan global itu dia kemudian memiliki strategi keamanan yang menyeluruh ya. Artinya memang sudah meningkat kaitannya dengan awareness-nya atau kepeduliannya terhadap keamanan di eh, dalam sebuah organisasi. Kemudian di 54% ya, itu memiliki namanya Chief Information Security Officer ya. Jadi ditugaskan secara khusus memang mengawasi ketika terjadi sebuah permasalahan atau terjadi sebuah insiden ya. Dan kemudian ada 53%
yang memiliki kesadaran keamanan karyawan dan program pelatihan. Anda lihat kurang lebih ya, jadi belum sampai 100% ya organisasi itu aware atau peduli terhadap sebuah serangan cyber ya, atau mungkin juga keamanan sistem informasi. Nah, ini terus ditingkatkan tentunya ya. Banyak hal yang perlu untuk dilakukan dan dipelajari. Nah, walaupun memang sudah dilakukan tindakan preventif ya, pencegahan, tetapi memang yang namanya serangan cyber itu pasti akan terus melonjak ya. Nah, di sini kita akan coba ya eh, membahas ya kaitannya dengan ancaman ini. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Mengapa kemudian ya insiden di dalam sebuah komputer itu eh, sangat prevalen ya. Yang pertama ya, karena meningkatkan kompleksitas sebuah kerentanan ya. Kemudian adanya harapan dari pengguna komputer yang tinggi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memperluas dan mengubah sistem, kemudian memperkenalkan resiko baru. Ya. Lalu juga ada peningkatan prevalensi kebijakan bahwa membawa perangkat sendiri, namanya bring your own device ya. Ada policy. Jadi kemudian kenapa penting penerapan apa atau kemudian kita harus mencegah sebuah insiden dalam sebuah komputer karena sekarang ya di perusahaan-perusahaan juga semakin meningkat yang namanya bring your own device ya. Jadi Anda boleh bawa device pribadi kemudian untuk mengakses data perusahaan. Berikutnya adalah kemudian orang mulai tergantung ya pada software komersil ya. Ya, perangkat lunak yang memang pasti selalu diserang ya, kerentanannya selalu diserang. Contoh misalkan Anda menggunakan aplikasi Windows ya. Windows banyak sekali virus Windows yang dibuat. Kenapa lebih banyak Windows dibanding OS misalkan? Atau kenapa lebih lebih banyak serangan ke Android dibanding dengan iOS misalkan? Karena memang jumlah penggunanya memang lebih banyak. Ya. Kemudian berikutnya adalah meningkatnya kecanggihan ya, kecanggihan yang dari si pembuat apa ya, orang-orang yang bisa membahayakan ya bagi organisasi kita. Nah, ini ada beberapa klasifikasi ya, klasifikasi eh, pelaku kejahatan di komputer ya. Ada black hat hacker ya. Biasanya sih orangnya sih kalau misalkan eh, hacker dia sifatnya hanya memberitahu ya biasanya. Dia mencoba membobol security ya. Tapi kemudian dia akan berikan ya ke hacker ya. Memang dia berniat jahat ya. Informasinya ini diberikan ke orang lain ya. Lawannya black hat hacker itu ada namanya white hat ya, white hat. Kalau white hat dia biasanya white hacker ya memang di hiring oleh organisasi untuk menyelesaikan masalah-masalah security. Berikutnya adalah cracker ya. Kalau cracker itu adalah individu yang menyebabkan masalah, mencuri data, membuat sistemnya korup, itu namanya cracker. Jadi beda ya antara hacker dengan cracker. Lalu ada malicious insider ya. Jadi orang atau kontraktor ya yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan ya secara finansial ya. Atau kemudian dia bisa menjual ya, menjual informasi yang didapatkannya dari perusahaan ya. Berarti insider itu dari diri sendiri, dari organisasi itu sendiri, karyawannya dan lain sebagainya. Kemudian ada industrial spy ya. Orang yang dia mengcapture ya namanya trade secret ya, rahasia dagang ya.
dan kemudian dia menjualnya biasanya. Kemudian ada cyber kriminal, ya, orang yang menyerang komputer atau network untuk memperoleh keuntungan finansial. Ada hacktivis, kalau hacktivis itu adalah individu-individu ya yang menghack komputer atau website ya untuk biasanya ya hacktivis itu lebih ke bukan ke uang ya, tapi lebih ke ideologi politiknya. Lalu ada cyber teroris ya. Kalau cyber teroris itu seseorang yang mencoba untuk melakukan serangan ya atau perusakan kepada komponen infrastruktur dari pemerintahan atau dari bank atau korporasi ya dan lain-lain ya. Jadi lebih banyak melakukan terorisme, membuat kekacau balauan ya. Tapi melalui serangan cyber, itu namanya cyber teroris. Oke. Kemudian kita akan bahas ya beberapa tipe-tipe dari serangan tadi. Baik, yang pertama ada namanya ransomware. Ini di urutan paling atas ya karena memang sangat destruktif ya. Jadi ini merupakan malware ya dari tahun 2017 ya, waktu itu udah ada ya. Jadi ketika misalkan Anda terkena ransomware, yang terjadi semua data Anda terencrypt dan itu sama sekali tidak bisa di-decrypt ya. Dan kemudian si malware ini dia akan meminta sebuah tebusan ya. Tebusan ya ke rekening tertentu untuk transfer untuk mendapatkan decryptnya ya. Tapi kebanyakan sih memang tidak mendapatkan kembali datanya. Saya sendiri pernah mensupport ya user yang terkena ransomware itu memang hilang datanya sama sekali. Untungnya dia masih punya backup ya, sehingga kemudian backup ini bisa menyelamatkan ya karena data-data walaupun memang datanya agak lama ya sekitar 2 atau minggu yang lalu, tapi masih mending ya daripada hilang sama sekali. Ransomware ini menyerang melalui virus ya, melalui email yang kemudian Anda mengklik sesuatu di email tersebut dan mengakibatkan komputer terkena ransomware. Halo, apakah suara saya masih bisa terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Terima kasih. Saya mengerti Masih, saja. Pak. Pak, itu kalau ransomware itu berarti cara biar itunya diinstal ulang lagi ya, Pak ya? Ya, lebih seringnya diinstal ulang ya. Jadi kenapa? Karena memang data-datanya terencrypt. Jadi kita tidak bisa membuka data-data kita gitu. Sebetulnya itu yang paling krusial ketika misalkan sebuah komputer terkena virus itu adalah data-data kita gitu. Itulah kenapa kita itu harus melakukan proses membackup data. Sama halnya misalkan Anda mungkin ada yang pernah nonton film Ayat-Ayat Cinta nggak? Ada, Pak. Ada skin di mana waktu itu Mas Fahri dan teman-temannya itu harus ngerjain skripsi ulang karena komputernya kena virus. Anda masih ingat dengan itu di film Ayat-Ayat Cinta? Lupa, Pak, tahun berapa itu, Pak? Ya, di Indonesia juga sempat ya ada ya, tapi itu namanya virus ya, sebetulnya namanya virus, bukan ransomware. Ini agak berbeda. Oke, kita langsung saja ke virusnya ya. Kalau virus itu dia biasanya namanya kode program ya, dan disamarkan ya sebagai sesuatu yang lain yang menyebabkan komputer kemudian berperilaku itu tidak terduga ya. Dan biasanya memang tidak diinginkan. Nah, ini virus ya. Virus banyak sekali ya. Di Indonesia yang sempat populer itu ada namanya dulu Brontox. Kemudian dan banyak lain lah. Motifnya pun beragam ya, dari mulai mengungkapkan cinta dan lain sebagainya gitu. Dan kalau misalkan terkena virus ini, data Anda seolah-olah akan terdelete ya, dan dia akan menduplikasi dan kemudian dia akan membuat sebuah file ya, file exe ya. Jadi dalam bentuk sebuah folder. Jadi ketika Anda buka folder sebetulnya itu bukan folder tetapi file exe yang mengakibatkan data Anda terhidden ya, masih mending ya terhidden ya.
Tapi lumayan jadi pekerjaan ketika dulu banyak sekali yang terkena ya. Nama virusnya Brontok. Mungkin kalau misalkan ada yang pernah dengar nama itu gitu. Tapi itu sudah lama sekali kalau tidak salah tahun 2006 ya, 2006, 2005 itu sempat booming di Indonesia. Dan hanya beberapa antivirus yang bisa mendeteksi ya. Tapi kalau sekarang sudah bisa mendeteksi. Ada komputer Anda di sini yang pernah terkena virus? Paling Trojan, Pak. Trojan ya? Ya, Iya. mengakibatkan apa yang terjadi? Hang. Hang ya? Iya. Oke. Sama ini apa? Kayak kayak apa ya? Kayak ngeblink gitu, kayak layarnya ngeblink terus suka buka-buka sendiri gitu, gitu. Tapi nggak banyak gitu. Oh iya iya iya. Biasanya kadang ada nama spesifikasi tersendiri ya. Dan memang namanya Trojan. Jadi tapi lebih dia mengarah kadang diarahkan ke website untuk yang pengiklan atau jualan ya. Saya lupa lagi secara spesifik namanya apa. Tapi memang agak mengesalkan sih memang. Jadi bukan virus tapi Trojan ya. Dan memang kita harus hati-hati ya terkait dengan exploit ini gitu. Saya lanjutkan yang berikutnya adalah namanya worm ya. Kalau worm itu program berbahaya tapi dia berada di memori aktif komputer ya. Dan dia bisa menggandakan diri sendiri. Agak sedikit berbeda ya dengan virus. Kalau virus biasanya dia di kadang juga ada di flash disk sendiri, dia tidak running langsung. Tapi kalau worm dia ada di memori aktif. Kemudian berikutnya ada Trojan ya. Kalau Trojan dia program ya, seolah-olah kayak tidak berbahaya ya, tapi dia di dalamnya ada kode berbahaya. Jadi kadang si antivirus tidak mendeteksi ya, tidak mendeteksi adanya trojan tersebut karena dianggapnya si aplikasi pembawanya ya itu aman ya. Tapi ternyata di dalamnya itu terdapat aplikasi yang berbahaya. Jadi diinjek ke aplikasi yang tidak berbahaya gitu. Jadi yang terjadi adalah yaitu tadi dia bisa menampilkan adware namanya saya ingat ADDWARE. Jadi terkena Trojan kemudian kena adware. Jadi kalau kena adware itu nanti kita akan ketika kita buka Internet Explorer atau apa Anda akan diarahkan langsung ke sebuah website tertentu ya. Websitenya website jualan biasanya. Nah, itu sangat menyebalkan dan kadang antivirus tidak bisa mendeteksi. Makanya kadang kita butuh namanya antivirus, kemudian ada anti trojan, anti spam dan lain sebagainya. Kecuali memang Anda beli yang sifatnya total protection misalkan. Jadi sudah lengkap semua terhadap exploit-exploit ini. Kemudian namanya logic bomb. Kalau logic bomb ini adalah sebetulnya Trojan horse ya. Trojan horse tapi dia dijalankan ketika dipicu oleh peristiwa tertentu ya. Itu namanya logic bomb. Misalnya tanggal sekian baru dia aktif, contohnya seperti itu. Kemudian ada blended threat ya, ancaman campuran namanya. Jadi dia ancaman yang canggih, dia menggabungkan fiturnya virus, worm, trojan. Jadi satu aplikasi ya. Jadi satu aplikasi. Itu namanya blended threat. Dan ini Anda harus sangat hati-hati ya terkait dengan ini. Anda harus benar-benar menjaga perilaku penggunaan komputer Anda ya, mulai dari minimal Anda tidak download dari situs-situs yang tidak terpercaya, terus kemudian misalkan kalau Anda mendapatkan sebuah aplikasi, Anda bisa cek hashcode-nya di beberapa situs terlihat ya. Jadi kalau misalnya dirubah jadi virus, hashcode-nya biasanya berubah gitu. Jadi reputasinya hilang, kemudian Anda jangan diinstal gitu. Tapi kadang ya ini jadi apa ya? Ini masa lalu saya ya, tapi jangan ditiru ya. Saat itu saya senang install aplikasi bajakan nih. Nah itu jangan ditiru itu. Nah aplikasi bajakan itu biasa butuh crack. Nah Anda cari cracknya di situs-situs tertentu ya. Dimana kadang crack itu yang kita dapatkan bukan crack aslinya, tapi kita mendapatkan aplikasi jahat di situ yang menyebabkan komputer kita bisa jadi lemot, kemudian ada
tiba-tiba muncul Internet Explorer ke web browser, atau tiba-tiba ada layar yang blank, atau tiba-tiba data Anda tidak ada gitu, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang namanya spam ya. Kalau spam itu adalah dia biasanya ya, dia mengirim email ya, email dalam apa namanya ya, yang mengganggu lah, sifatnya mengganggu ya, spam ya. Dia dapat email, alamat email kita dari mana? Ya bisa dari database, atau ketika misalkan kita meregistrasi email kita ke sebuah alamat website misalkan. Jadi data kita itu bisa dimanfaatkan ya untuk kemudian kita mendapatkan spam. Ya. Nah, kadangkala juga spam ini kemudian di dalamnya ada mengandung link untuk mendownload baik virus atau trojan dan lain sebagainya. Jadi Anda harus berhati-hati. Nah, eh, sebetulnya ada namanya CAN spam ya, namanya Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act ya. Jadi itu undang-undang ya. Dia jadi undang-undang yang mengatur bahwa spam itu sebetulnya nggak masalah, asalkan dia memenuhi beberapa persyaratan tertentu ya, atau persyaratan dasar gitu ya. Jadi misalkan gini, bisa jadi kan Anda mengirimkan email juga dalam jumlah banyak ke orang tertentu misalkan. Nah, itu kan sebenarnya seperti ciri-ciri spam ya. Tapi kalau memang kita mengirimkan email dengan reputasi yang terpercaya, maka misalkan dari domain yang terpercaya ya, maka kemudian itu bisa dianggap sebagai bukan spam. Oke. Nah, ini ada namanya kemudian CAPTCHA ya. Kalau ini bukan treat atau bukan exploit ya sebetulnya. Jadi ini untuk melindungi ya kalau CAPTCHA itu. Namanya kalau Anda misalkan buka sebuah website, kemudian Anda disuruh masuk CAPTCHA, CAPTCHA itu digunakan adalah untuk membedakan ya. Jadi untuk memperlihatkan bahwa Anda itu manusia atau komputer ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena komputer contohnya dia tidak bisa membaca ya. Sampai sejauh ini belum ada yang bisa membaca tulisan semacam ini. Misalkan ada tulisan ini overlooks, kita kan bisa baca ya. Ada coretannya ya, overlooks inquiry, terus kita masukkan di CAPTCHA. Biasanya CAPTCHA ini dipakai ketika misalkan kita bertransaksi yang sifatnya sangat penting, misalkan ada banking kah, atau misalkan Anda harus PayPal dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya ya, exploit yang lain ada namanya DDoS atau Distribute Denial of Service Attack ya, DDoS attack. Jadi serangan di mana si peretas jahat itu mengambil alih komputer melalui internet dan kemudian menyebabkan situs targetnya itu menjadi down. Denial of service, dia apa ya? Jadi ketika nanti ada server kita kena DDoS ya, ketika ada orang mau akses tidak bisa karena kena DDoS. Di DDoS itu serangannya ada pakai botnet ya. Ada juga yang kena komputernya namanya zombie. Kalau botnet itu eh, di mana si komputer yang dijadikan botnet itu ya, dia kan bisa melakukan serangan ya ke sebuah situs ya. Nah, kalau komputernya sudah diambil alih itu namanya zombie. Jadi si zombie, komputer zombie ini dia seolah-olah sebagai bot ya. Nah, kemudian dari komputer yang sudah terkena misalkan ya melalui Trojan dan sebagainya, dia akan mengakses sebuah situs yang kemudian situs tersebut ya karena memiliki server, dia menjadi denial of service. Kenapa disebut sebagai distributed? Karena dia diserang dari banyak komputer, di mana komputer tersebut yang tadi sudah menjadi zombie gitu.
Ya. Oke, itu salah satu serangan. Kita lanjut. Berikutnya ada namanya rootkit. Ya. Kalau rootkit itu serangkaian program yang memungkinkan penggunanya mendapat akses tingkat administrator ke komputer tanpa izin atau pengetahuan end user. Jadi secara tidak langsung, jadi di komputer itu kan bisa multi user. Nah, user yang paling utama namanya root sebetulnya kalau di Linux dan sebagainya. Atau kalau misalnya di Windows administratornya lah. Jadi ini diambil gitu. Kita dapat akses administrator sehingga kalau mendapat akses administrator menyebabkan apa ya? Bisa berbuat seenaknya, bisa nginstall, bisa macam-macam ya. Lalu ada advanced persistent threat ya. Jadi serangan jaringan di mana penyusup mendapatkan akses ke jaringan dan tetap ada di sana, tidak terdeteksi. Tujuannya apa? Tujuannya mencuri data dalam jangka waktu yang lama. Wah, mengerikan sekali. Lalu ada phishing. Nah, kalau phishing ini erat kaitannya juga dengan email ya. Jadi tindakan penipuan menggunakan email untuk mencoba membuat penerima mengungkapkan data pribadi. Jadi kena phishing nih. Nah, salah satu yang tadi ransomware itu didapatkan dari phishing gitu. Contoh di phishing itu disebutkan seperti ini ya. Jadi pakai trik sosial namanya. Eh, Kartu kredit Anda sudah habis masa berlakunya. Untuk memperpanjang, silakan klik yes. Jika tidak, maka Anda akan mendapatkan kerugian di mana kartu kredit Anda tidak akan dapat diakses dan Anda akan dikenakan denda 2 juta misalkan. Karena khawatir ya namanya orang ya tersentuh dasarnya orang ya sehingga menyebabkan dia mengklik tadi. Ternyata itu adalah phishing ya untuk menipu kemudian Anda terkena ransomware. Atau ya beberapa trik sosial misalnya gini. Jadi dia mengirimkan link ya. Dia beranggapan bahwa semua orang itu suka hal-hal yang sifatnya pornografi. Jadi dia kirimkan sebuah link yang menuliskan contoh misalkan ya. Anda pasti akan penasaran ya. Contohnya misalnya kasusnya Giselle misalkan. Di email tersebut diemailkan ada tulisan misalkan untuk melihat video full dari Giselle silakan mohon maaf ya saya tidak menyebutkan saya salah menyebutkan itu gitu ya. Jadi misalkan ada video yang mirip Giselle misalkan ya. Jadi ketika Anda klik bukan mengarahkan ke video tapi ternyata dia mengarahkan ke virus. Itulah kenapa Anda harus hati-hati ketika misalkan membuka email, pastikan ya Anda tidak membuka link ya sesuatu di email dan pastikan kalau mau membuka, kalaupun ada email yang isinya link adalah dari pengirim yang terpercaya. Oke. Lalu ada spear phishing, ini variasi phishing ya, di mana si pengirim phishingnya itu mengirimkan email penipuan ke karyawan di organisasi tertentu. Ya. Jadi untuk mendapatkan informasi di sebuah organisasi, contoh di perusahaan A, jadi dia dikirimin tuh semua karyawannya di sana. Lalu ada namanya smishing. Nah kalau smishing ini phishing dia pakai SMS lah kurang lebih seperti itu. Dan contoh sebetulnya gini ya, kalau misalnya Anda mendapatkan SMS, contohnya gini, transfer ke nomor ini ya, gitu. Eh, Transfer ke nomor ini ya, yang kemarin ini yang punya kontrakan yang kemarin misalkan. Jadi dia beranggapan bahwa wah mungkin salah satunya ada yang nyangkut nih, kurang lebih seperti itu. Atau hal-hal yang lain ya, mungkin banyak Anda ada yang pernah ngalami smishing, jadi Anda harus hati-hati ya. Jadi Anda kemudian nanti penasaran, terus Anda nelfon, ternyata Anda disuruh transfer dan lain sebagainya, uang Anda hilang. Lalu ada phishing, ya kalau phishing mirip dengan smishing, ini kalau kalau yang smishing itu tadi hanya SMS saja, kalau yang phishing itu lebih ke voice note ya, pesan suara ya, untuk memanggil nomor telepon atau mengakses sebuah situs web. Jadi ya, ini harus berhati-hati. Oke. Nah, Di dalam yang tadi ya, beberapa serangan tadi sebetulnya ada beberapa tujuan ya. Yang pertama adalah tujuan untuk pencurian identitas ya. Dia akan mencuri informasi pribadi yang kemudian digunakan tanpa izin pemiliknya dan seringkali itu digunakan untuk penipuan atau kejahatan lainnya.
Ada juga namanya data breach ya. Data breach itu atau pelanggaran data ya. Ini adalah pelepasan data sensitif yang tidak sengaja atau akses data sensitif oleh individu yang tidak berwenang. Itu namanya data breach. Mana saja yang pernah kena data breach ya, sebetulnya kayak Yahoo itu pernah ya. Pernah datanya keambil di tahun 2013, jumlahnya 1 miliar data ya. Apa saja yang keambil? Nama, telepon, email, dan lain-lain. Wah, itu berbahaya sekali ya. Ya, kemudian di 2014 Yahoo juga pernah kena lagi dan seterusnya. Nah, untuk Anda sendiri sebetulnya kalau misalkan Anda pakai Firefox, Anda login, Anda bisa tahu sebetulnya akun Anda itu pernah masuk ke sebuah website yang pernah di breach atau tidak. Ini saya sebagai contoh ya. Jadi kan Tokopedia itu pernah terkena breach ya di 2 Mei 2020 ya. Akun saya, ini akun email saya m.wahidin@gmail itu dipakai sebagai akun yang masuk ke Tokopedia. Dan ini harus hati-hati. Eh, Kenapa? Karena ternyata banyak ya, banyak data Tokopedia yang breach sehingga dia mendapatkan email address dan password. Tidak hanya Tokopedia ya, ternyata ya, Bukalapak pernah, terus ada aplikasi Canva. Terus dulu ada aplikasi namanya Dubsmash ya. Ada Dubsmash ya, juga sebetulnya pernah breach. Dan ini Anda harus hati-hati dan peduli ketika misalkan Anda meregistrasi sesuatu di sebuah website, pastikan website tersebut tidak pernah terkena breach. Kalaupun kena berarti minimal Anda harus ganti password dan lain sebagainya. Itulah kenapa sangat disarankan ketika Anda minimal sekali untuk mengganti password Anda eh, 3 bulan sekali. Kalau memang terasa terlalu cepat, Anda bisa 6 bulan sekali ya untuk mengganti password supaya terhindar dari proses apa namanya kejahatan di dunia maya. Atau Anda bisa menggunakan beberapa pelindungan yang lain, seperti misalkan multi-factor authentication ya. Kalau misalkan Anda punya Facebook, biasanya Anda diminta nomor handphone juga, ada email juga ya untuk mengkonfirmasi ketika ada orang login dengan menggunakan password Anda tidak langsung bisa login, tapi karena harus konfirmasi mendapatkan nomor SMS ke nomor yang Anda tunjuk. Contohnya seperti itu. Lanjut, ada yang namanya cyber spionage ya. Kalau cyber spionage itu penyebaran malware yang diam-diam mencuri data di sistem komputer sebuah organisasi ya. Paling utama itu ada lembaga pemerintah, ada atau militer, organisasi politik dan juga bisa ke perusahaan manufaktur ya untuk melakukan mata-mata. Lalu ada namanya cyber terrorism ya. Cyber terrorism itu intimidasi pemerintah atau penduduk sipil dengan menggunakan teknologi informasi untuk misalkan menonaktifkan infrastruktur nasional yang penting, energi, transportasi, keuangan, penegakan hukum, kebencanaan atau tanggap darurat untuk tujuan mencapai tujuan apa? Politik, agama atau ideologis. Yang namanya cyber terrorism. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Untuk yang worm tadi berarti eh, misalnya kita nggak ngisi apa-apa tiba-tiba memori penuh gitu bukan Pak? Iya, kurang lebih semacam itu karena dia berjalan di memori ya. Soalnya pernah kayak gitu juga sih. Sama Iya, ini apa yang ke hidden sendiri itu. kehadiran sendiri biasanya virus ya. Itu varian varian awalnya dulu namanya rontok bro ya, terus jadi brontok, terus dan seterusnya ke sini ya. Itu Ya, yang itu dikembangkan. gara sering download game crack kan gitu. Ya, itu yang Anda harus hati-hati dan harus segera bertobat ya. Jadi Rada itu. mahal Pak. Ya memang, tapi kita cari yang aman saja, kemudian cari yang berkah aja. Yang murah kan banyak ya sekarang ya. Terkadang yang gratisan lebih mudah Pak dan banyak. Ya ibaratnya kalau kalau di namanya di security ya, atau keamanan
itu pasti berbanding terbalik dengan sebuah kenyamanan ya. Analogika sederhananya seperti ini, kalau misalkan Anda punya motor nih, kalau motor Anda mau lebih aman, pasti Anda akan sedikit lebih ribet. Ya. Contoh misalkan berarti selain kunci setang, berarti Anda harus apa namanya, pasang gembok, terus pasang alarm, terus apa namanya, businya dicabut, gitu. Atau misalkan ekstrim-ekstrimnya eh, akinya Anda copot misalkan, supaya tidak orang bisa nyuri. Itu kan berbanding terbalik dengan kenyamanannya ya. Kalau nyaman ya tinggal ini aja udah motor taruh ya. Nanti kalau misalkan mau pakai tinggal starter aja. Tapi kan jadi tidak aman. Begitu juga dengan komputer ya. Kalau misalnya mau semakin aman berarti ya tadi misalkan Anda tidak download aplikasi yang tidak dipercaya. Kemudian Anda harus pasang antivirus ya. Karena antivirus kan juga memperlambat komputer ya. Terus kemudian eh, Anda harus rajin mengupdate antivirus. Anda harus rajin update ganti password gitu. Kadang-kadang sampai apa namanya, malah kita lupa ya karena ganti passwordnya terlalu sering gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Sama kan kalau motor misalkan kita udah pakai gembok ya, pakai gembok tambahan, kuncinya hilang, repot kan ya. Tapi motor pasti masih ada ya, masih aman. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke eh, hukum federal ini sebetulnya di Amerika ya. Jadi mereka punya hukum federal ya. Jadi kalau kalau di beberapa negara eh, bagian ya itu memiliki undang-undang ya, undang-undang tertentu terkait dengan eh, pemrosesan serangan komputer ya. Nah, kalau di Indonesia sebetulnya sudah ada undang-undang ITE ya. Walaupun sekarang sebetulnya populernya adalah untuk memenjarakan orang yang eh, dalam tanda kutip biasanya ujaran kebencian, kemudian dan lain-lain. Padahal ketika misalkan sebuah perusahaan misalkan Anda dirugikan ya secara finansial, Anda sebenarnya bisa melakukan tuntutan terkait dengan itu karena sudah ada undang-undangnya. Walaupun sama-sama kita sadari bahwa undang-undang tersebut masih perlu untuk dilakukan perbaikan. Oke, itu adalah perkenalan terkaitnya dengan ancaman. Kita akan lanjutkan ke implementasi bagaimana kita mengamankan ya, mengamankan sebuah organisasi kita dari serangan-serangan tadi. Yang jelas yang pertama kita perlu namanya risk assessment ya. Jadi ada beberapa step yang perlu dilakukan. Saya akan terangkan secara cepat langkah-langkahnya ya dalam risk assessment. Yang pertama dia harus mengidentifikasi kumpulan aset sistem informasi ya yang paling diperhatikan oleh organisasi. Jadi harus punya prioritas mana nih yang aset yang perlu dilakukan prioritas. Kemudian yang keduanya dia harus mengidentifikasi peristiwa kerugian atau resiko atau ancaman yang dapat terjadi. Contoh misalkan kita identifikasi bahwa kalau misalkan ada masalah dengan websitenya e-learning misalkan, itu mengakibatkan orang tidak bisa akses komputer misalkan, tidak bisa akses perkuliahan, maka apa yang harus dilakukan? Contohnya seperti itu. Langkah ketiga adalah menilai frekuensi kejadian atau kemungkinan setiap potensi ancaman. Ya, kira-kira ya kejadian seberapa sering gitu, akan seberapa sering. Kemudian langkah keempatnya adalah menentukan dampak dari setiap ancaman yang terjadi. Ya. Dampaknya kecil, sedang, atau besar. Ya, harus ditentukan dampaknya. Step kelima, dia harus menentukan bagaimana setiap ancaman dapat dikurangi sehingga menjadi jauh lebih kecil kemungkinannya ya untuk terjadi. Contoh misalkan tadi, kalau misalkan e-learningnya down, berarti masih ada backupnya. Backupnya pakai apa? Pakai Google Meet misalkan, karena Google Meet terpisah dari infrastrukturnya e-learning. Contohnya seperti itu. Selanjutnya di step ke-6 yaitu menilai kelayakan penerapan opsi mitigasi ya. Jadi kalau tadi kita kan sudah lakukan proses mitigasi. Contohnya misalkan iya kalau e-learningnya down, absensi down misalkan ya, e-learningnya down maka Anda tidak bisa absensi, maka Anda harus melakukan absensi manual. Absensi manualnya melalui apa? Melalui Google Form misalkan. Iya ini bisa dipakai. Itu contoh-contoh opsi mitigasi misalkan.
Kemudian yang ketujuh adalah melakukan analisis biaya, ya cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat ya untuk memastikan bahwa upaya yang kita lakukan itu hemat biaya. Ya. Jadi jangan sampai nanti ketika misalkan dilakukan proses mitigasi, ketika terjadi insiden misalkan menyebabkan kerugian. Kemudian langkah ke-8 adalah membuat keputusan apakah akan menerapkan tindakan tertentu atau tidak. Ya. Kalau misalkan ada sebuah tindakan, kita harus tahu ya dan harus dinilai kembali apakah kemudian kalau ancamannya itu benar-benar serius dan jika memang serius, identifikasi tindakannya juga harus yang sifatnya eh, biayanya tidak terlalu besar. Ya. Itu adalah salah satu risk assessment. Ini contohnya ya, contoh risk assessmentnya. Jadi contoh event ya, ketika terjadi denial of service attack ya. Yang terkena impact-nya apa? Operasinya website yang di retail itu down. Ya. Kira-kira bisa terjadi berapa kali? Oh, tiga kali per tahun ya. Kemudian vulnerability-nya berapa persen ya? Oh, ini 25% misalkan. Berarti cukup besar. Estimasi ketika misalkan terjadi serangan, oh kita kena rugi 500 ribu dolar misalkan. Kemudian risknya ya, jadi itu ada threat dikalikan vulnerability kali estimation cost ya. Kemungkinan karena ini ya, jadi dikalikan 500 ribu kali 25% dikali 3 ya. Jadi kenanya adalah 375 ribu ya. Dalam 1 tahun ya, estimasi cost-nya. Makanya dia diprioritaskan di nomor 1. Kemudian berikutnya ada email attachment dengan yang ada worm-nya. Treatnya bisa banyak nih, bisa 1000 case per year. Terus virus, oh kira-kira bisa jadi 2000 case per year. Kemudian penipuan di sisi invoice payment fraud ya misalkan. Itu hanya 1%. Vulnerability-nya juga 10%, jadi kerugiannya lumayan sih 200 ribu ya. Tapi kalau dikalikan antara trade kali vulnerability kali estimated cost itu hanya 20 ribu dolar sehingga dia hanya prioritas nomor 4. Jadi prioritas yang paling utama kita sudah tahu, organisasi sudah tahu bahwa karena dia menggunakan aplikasi web ya, di mana dia tidak boleh aplikasi web tersebut down, maka vulnerability ini atau risk ini kita harus tangani dengan baik. Contoh misalkan Anda punya Tokopedia misalkan. Tokopedia pernah down tidak? Ada yang tahu? Atau Anda pernah 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 mengakses sebuah website tapi tiba-tiba Anda tidak bisa akses? Pernah Pak YouTube Pak? Itu pernah. Jadi YouTube bisa kena DDoS misalkan. Dia tiba-tiba down. Atau banyak sebetulnya situs. Kalau misalkan bayangkan ketika situs itu sedang digunakan ya, pasti banyak yang mengalami kerugian ya. Kurang lebih seperti itu. Itu baru YouTube ya misalkan. Kalau contoh misalkan apa ya, ada Tokopedia, kemudian ada misalkan aplikasi, misalkan kayak gini nih Google ya. Google Meet tiba-tiba kena DDoS gitu. Sehingga putus tuh semua komunikasi dan lain sebagainya. Ya, itu adalah risk assessment. Kemudian setelah risk assessment kita harus membuat sebuah security policy atau kebijakan keamanan ya. Jadi security policy merupakan pernyataan yang menjelaskan persyaratan keamanan organisasi serta kontrol dan sanksi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Ya. Nah, eh, itu perlu dibuat oleh sebuah perusahaan. Contoh misalkan gini, ketika ditemukan seorang karyawan yang mengambil, yang men, apa namanya, mengakses data dengan klasifikasi rahasia tingkat 1, maka jika tertangkap, jika diketahui karyawan tersebut melakukannya, dia akan dilakukan PHK. Nah, itu bisa membuat sebuah policy. Karena tidak semua itu bisa dideteksi dengan mesin ya. Makanya
perlu juga sebuah ancaman ya. Jadi kita perlu di organisasi namanya security policy. Nah, perlu juga dilakukan edukasi ya, edukasi terhadap karyawan atau juga pekerja kontrak. Sebagai contoh ya, apa saja yang perlu diedukasi? Satu, dia harus menjaga password mereka untuk melindungi dari akses yang tidak sah ke akun yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Ya, menjaga kata sandinya itu seperti apa? Oh, berarti sandinya harus kompleks, kemudian harus ada penggantian secara berkala, contoh gitu. Kemudian melarang orang lain menggunakan passwordnya atau kata sandinya, ya, karena mengikat. Yang terjadi apa? Kalau misalkan dia sampai diserahkan ke orang lain, walaupun yang melakukan kejahatan adalah orang lain, yang terkena adalah dia sendiri. Kenapa? Karena dia menggunakan username milik si karyawan tadi. Lalu misalkan lagi adalah menerapkan kontrol akses yang ketat ya, untuk melindungi data dari apa ya namanya, disclosure ya, atau pengungkapan atau juga eh, destruction atau perusakan ya. Jadi harus pastikan, oh dia misalnya dia di departemen HR, oh dia hanya bisa akses file sharing di departemen tersebut. Contohnya seperti itu. Berikutnya melaporkan semua aktivitas yang tidak biasa ke grup keamanan IT ya. IT security group. Jadi dilaporkan, oh contohnya misalkan, oh user ini mengakses situs ini di jam sekian gitu, di mana situs tersebut adalah situs pornografi, nah, maka perlu dilakukan tindakan. Lanjutnya adalah berhati-hati untuk memastikan bahwa komputer portable ya, laptop dan lain sebagainya itu harus terlindungi ya. Kenapa? Karena kasusnya ya. Kasusnya ya, kalau misal baik itu laptop misalkan ya, kemudian apalagi ada flash disk ya, di dalamnya ada isi data perusahaan, maka itu rentan sekali hilang. Di tempat saya sendiri sudah ada beberapa kasus hilang, dari mulai di apa namanya, ditodong, terus ada modus kaca mobil dipecah dan lain sebagainya. Itu penting untuk disosialisasikan agar menjaga data perusahaan tetap aman. Lalu kita juga bisa memberikan namanya self assessment atau apa namanya, self assessment, penilaian diri sendiri ya, apakah komputer kita sudah aman. Ya, ini ada beberapa yang bisa ditanyakan dan bisa jawab sendiri masing-masing. Contoh misalkan, apakah Anda memiliki operating system dengan versi yang terbaru misalkan, yang terinstall. Kalau iya berarti Y misalkan. Kalau tidak berarti tidak. Kalau banyak tidaknya berarti tingkat eh, keamanan di komputer Anda atau komputer seorang karyawan itu kemudian rendah, sehingga harus dilakukan perbaikan. Lanjut, ya kalau tadi ada tindakan ya risk assessment, lalu kita selanjutnya adalah prevention ya. Jadi untuk pencegahan ya. Setelah dilakukan risk assessment, kita perlu lakukan pencegahan. Apa saja yang dilakukan dalam pencegahan? Itu dia implementasi firewall. Contohnya, firewall itu apa? Jadi firewall itu adalah sistem baik itu bisa perangkat lunak atau perangkat keras atau kombinasi keduanya ya, yang menjaga antara jaringan internal organisasi dengan internet dan juga membatasi akses jaringan berdasarkan kebijakan akses organisasi ya. Jadi misalkan kita punya firewall ya, firewallnya ditaruh di tempat kita. Jadi kalau ada akses ke internet, kita bisa men-setting firewall kita untuk kita blocking ya, misalnya situs-situs tertentu yang bisa menyebabkan karyawan itu menjadi apa namanya, bisa kehilangan data, apa bisa data-data perusahaan bisa tersebar dan lain sebagainya. Yang paling sering kalau misalkan ada di akses internet di komputer perusahaan, di contoh di tempat saya itu yang diblok WhatsApp web misalkan, Facebook, kemudian yang sosial media itu diblok ya, supaya eh, kemudian tidak menghambat pekerjaan karyawan. Tapi untuk departemen-departemen tertentu kita berikan. Contohnya misalkan ada departemen marketing, ada
yang dia membutuhkan iklan dan lain sebagainya. Jadi situs-situs tersebut kita buka untuk mereka. Ya. Lalu berikutnya ada security dashboard ya. Jadi security dashboard itu semacam papan untuk menunjukkan KPI-nya ya, status KPI ya. Ini adalah contoh dashboard ya. Misalkan di sini jumlah user yang tidak comply dengan password standar ya. Targetnya maksimal 2. Oh, ternyata aktual terdeteksi ada 7. Wah, statusnya merah. Berarti harus diperbaiki. Nah, ini menggunakan security dashboard. Lalu berikutnya adalah instalasi antivirus ya. Antivirus di personal komputer. Ya. Kemudian juga melakukan mengatasi ancaman ya terkait dengan internet security ya. Kenapa? Karena mayoritas serangan komputer itu memanfaatkan eh, kerentanan yang sifatnya sudah diketahui sebetulnya. Jadi oleh karena itu perlu dilakukan proses penguatan terhadap keamanan tersebut. Lalu ada namanya melaksanakan audit keamanan IT secara berkala. Ya. Jadi perlu dilakukan analisis yang cermat dan menyeluruh yang mengevaluasi apakah sebuah organisasi itu memiliki kebijakan keamanan yang dipertimbangkan dengan baik dan apakah itu bisa diikuti. Jadi tadi kita bisa membahas tadi kita punya misalkan security policy. Nah, security policy ini dilaksanakan dengan baik atau tidak? Nah, misalkan itu. Jadi perlu dilakukan IT security audit. Dia mengaudit apakah ini policy A. Policy A mengharuskan setiap apa nih komputer yang keluar perusahaan harus atas izin manajer. Pas dicek loh ini kok ada yang nggak izin nih. Wah, berarti ini melanggar policy nih. Oh ternyata yang melanggar banyak. Oh berarti kemungkinan ini polisinya harus direview nih karena banyak yang melanggar sehingga perlu dilakukan yang lebih baik. Atau misalkan oh proses izin ke manajernya bisa melalui email misalkan itu sudah cukup. Nah, contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah detection. Kalau tadi prevention, sekarang ada detection. Kalau detection adalah melakukan proses pendeteksian terhadap sebuah serangan. Nah, kalau di detection itu kita punya sistemnya dikenal dengan nama intrusion detection system, yaitu perangkat lunak atau perangkat keras yang memantau sistem dan sumber daya dan juga aktivitas jaringan dan memberitahu personel di keamanan jaringan ketika mendeteksi lalu lintas jaringan yang mencoba untuk menghindari tindakan keamanan ya atau menerobos ya keamanan sebuah jaringan ya. Itu bermacam-macam ya dari Microsoft ada, dari Cisco ada ya. Kita punya misalkan intrusion detection system untuk kemudian dilakukan proses tindakan. Nah, responnya apa saja? Setelah dilakukan proses deteksi ya. Jadi responnya dia mengeluarkan notifikasi ya. Kemudian di dalamnya juga ada log ya. Log itu berisi data-data serangan dan lain sebagainya, kapan terjadinya, jam berapa, dari mana ke mana dan seterusnya. Kemudian penahanan insiden, kemudian ada eradication itu apa ya? Penanganan atau pemberantasan ya. Dan ada follow up dari insiden. Nah, ini ada beberapa elemen kunci dari laporan insiden ya, yang harus ada ya. Satu, dia harus ada alamat IP dan nama komputer yang terserang, yang terkena insiden. Tanggalnya kapan? Kemudian seberapa lama? Kemudian ditemukannya bagaimana? Kemudian metode yang digunakan untuk mendapatkan akses ke komputer host itu seperti apa? Misalkan virus kah, phishing kah, atau seperti apa? Lalu kemudian ada diskusi detail ya tentang kerentanan yang bisa dieksploitasi. Lalu ada penentuan apakah kemudian apa namanya host tersebut ya itu dia sebetulnya dikompromikan atau tidak ya sebagai akibat dari serangan tersebut. Lalu berikutnya sifat data yang disimpan di komputer, baik itu data milik customer kah, pekerja kah, finansial atau yang lain sebagainya.
Lalu penentuan apakah data yang diakses itu dapat dianggap sebagai data pribadikah? Apakah atau data konfidensial? Kalau data konfidensial penanganannya harus lebih khusus. Kemudian jumlah berapa lama ya? Berapa lama sistemnya mati? Dampaknya apa terhadap bisnis? Kemudian kira-kira perkiraan kerusakannya dari segi finansinya seperti apa? Dan yang terakhir adalah kronologi rinci dari semua peristiwa yang terkait dengan insiden yang terjadi. Itu harus di-follow up dengan baik. Oke. Nah, ini ada namanya ketika kita tidak ketika misalkan sebuah perusahaan ya menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengamanan di sebuah jaringan atau sebuah network ya, itu dia bisa menggunakan namanya managed security service provider. Jadi kita bisa menyewa ke mereka. Jadi mereka adalah perusahaan yang memantau, mengelola dan memelihara keamanan komputer dan jaringan untuk organisasi lain. Contoh misalnya di tempat saya ada pakai Trustwave, ada misalkan banyak ya, perusahaan yang secara khusus ya. Contoh misalnya kita perusahaan A tidak memiliki eh, orang yang cukup untuk menangani ya misalkan. Jadi kita bisa sewa saja ke managed security service provider. Hal lain ada namanya komputer forensik. Komputer forensik adalah disiplin yang menggabungkan unsur hukum dan ilmu komputer untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan menyimpan data dari sistem komputer, jaringan, dan perangkat penyimpan dengan cara yang menjaga integritas data yang dikumpulkan sehingga dapat diterima sebagai bukti di pengadilan hukum. Jadi perlu dilakukan proses forensik terhadap komputer, misalkan kalau terjadi sebuah misalkan kecurangan atau misalkan ada tindakan kriminal dari tindakan dari employee atau karyawan ya yang misalkan dia memanfaatkan celah-celah tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Jadi dilakukan forensik. Jadi nanti dia bisa tahu ini komputer email ke siapa saja misalkan percakapannya apa saja walaupun sudah di delete misalkan. Jadi ada cara-cara tertentu yang dilakukan oleh tim forensik tersebut untuk kemudian datanya bisa diambil kembali. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan ya terkait ketika ada evaluasi terhadap organisasi ya, apakah organisasi tersebut siap atau tidak terhadap security incident ya. Siapnya apa tadi? Siapnya apa saja ya tadi? Dia harus sudah bisa melakukan risk assessment ya. Kemudian dia juga eh, sudah melakukan prevention, dia juga melakukan detection, dan terakhir dia sudah melakukan respon atau belum. Ya, itu kurang lebih yang bisa disampaikan di malam hari ini. Apakah ada pertanyaan? Pak, untuk pertanyaannya, apa bedanya itu cyberspace sama cybercrime, Pak? Apa? Maaf, Cyberspace sama cybercrime. cybercrime itu kan kejahatan cyber. Kalau cyberspace itu sebetulnya dunia mayanya sendiri gitu. Oh, beda lagi berarti ya? Iya, kurang lebih yang saya bisa tangkap cyberspace itu seperti itu. Kalau Oke, Pak. cybercrime itu kejahatannya ya, kejahatan dunia maya. Jadi Oke, dilakukannya oke. di mana di cyberspace. Oke, Pak. Siap. Ya, terima kasih sudah bertanya. Ada yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Pak, saya mau nanya, kalau misalnya perang cyber itu yang diperangin apa ya, Pak? Serang-serangan DDoS atau gimana? Ya tergantung tadi ya tindakan serangannya seperti apa. Contoh misalkan yang paling paling populer misalkan serangan antara hacker hacker Amerika dengan hacker Singapura misalkan. Atau kita nih yang terdekat aja ya hacker Indonesia dengan eh, hacker Indonesia dengan hacker Malaysia ya saling saling serang ya. Yang dilakukan apa? Kalau waktu itu ya sempat itu sebetulnya yang dilakukan defacing aja sih, hanya defacing. Defacing itu hanya merubah tampilan website utama ya. Jadi deface situs ini. Jadi dia melakukan perang cyber tuh dengan antara Malaysia dengan Indonesia hacker.
Yang lainnya namanya cyber war itu ya bisa yang paling utama cirinya adalah dia tidak dilakukan secara individu ya. Jadi perang cyber pasti melibatkan individu-individu gitu. Sering terjadi biasanya macam-macam ya, motif dan tujuannya macam-macam. Kalau yang motif Indonesia dengan Malaysia kan berarti kan tujuannya adalah nasionalisme ya masing-masing negara misalkan. Atau misalkan antara Rusia dengan Amerika melakukan perang cyber, bisa juga kontra terorisme juga bisa dilakukan perang. Karena apa? Karena ya tadi ada cyber terorisme. Cyber terorisme itu sangat berbahaya sekali karena yang diincar adalah objek vital ya. Bayangkan kalau tadi dilakukan perang cyber ya dari hacker-hacker, kumpulan hacker-hacker tadi misalkan yang bersatu karena untuk kepentingan apa misalkan? Oh dia ingin memerdekakan sebuah negara tertentu misalkan. Nah hacker-hacker di situ bersatu, kemudian dia menyerang negara utamanya misalkan. Nah, itu makanya perlu namanya ada cyber patrol, ada juga apa namanya? Kalau di Indonesia itu punya direktorat khusus ya cybercrime ya. Dia salah satu divisi yang menangani terjadinya tindakan tersebut. Dan di Indonesia juga sepengetahuan saya juga untuk dari sisi militernya itu dipusatkan di Angkatan Udara kita untuk menangkal serangan cyber. Ya, ketika terjadi perang cyber. Kurang lebih seperti itu yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah bertanya. Ada yang lain lagi? Makasih Bapak. Terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, apakah malam hari ini bisa saya akhiri? Apakah mata kuliah saya bisa diakhiri? Bisa, Pak. Halo, bisa. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan sebagainya. Di pekan depan kita akan bahas tentang ethical, legal, and social issue of information system ya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.